Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membacakan cerita rakyat Kerinci, yaitu Pelipur Lara sebelum tidur, yang berjudul Cik Bungkuk ngan Cik Buto atau Si Bungkuk dan Si Buta. Di sebuah lembah yang diselimuti kabut purba, tempat pegunungan Kerinci menancapkan kukunya di bumi Jambi, tersembunyi sebuah dusun yang hanya dihuni oleh segelintir atap. Di sanalah, di tengah sunyi rimba raya yang masih perawan, hiduplah dua insan yang terjalin dalam ikatan darah dan takdir, kakak beradik yatim piatu. Sang kakak bernama Palkat, memikul beban takdir yang kasat mata. Punggungnya melengkung membentuk punuk yang menyerupai pelana unta, sebuah cacat yang membuat jalannya tersendat, namun jiwanya konon menyimpan ketajaman yang tak terduga. Adiknya bernama Ali, dianugerahi raga yang sempurna dan tegap seolah pahatan dewa Tuhan. Namun, mata indahnya tertutup kegelapan abadi. Ia buta. Meski demikian, kegelapan itu justru mempertajam indera yang lain, membuatnya mampu melihat dengan hati dan pendengaran. Mereka berdua hanyalah sebatang kara, menjadi saksi bisu keheningan dusun yang hampir dilupakan waktu. Di sekeliling mereka, hutan tropis menjulang bak benteng raksasa, dengan kayu-kayu besar yang batangnya seolah menyentuh langit. Udara senantiasa diselimuti kabut dingin yang melingkup mesra, menciptakan aura misteri yang magis. Di lembah itu, kehidupan masih harmonis. Manusia dan satwa langka berbagi naungan, menandakan bahwa alam masih bernapas lega, belum tersentuh oleh tangan serakah peradaban. Dalam kontras takdir ini, dua bersaudara itu menjalani hidup saling melengkapi kecacatan masing-masing, bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Setiap fajar menyingsing, ketika dinginnya embun masih memeluk erat dedaunan, rutinitas sakral itu dimulai. Palkat adalah mata dan Ali adalah kaki. Sang kakak yang bongkok itu akan bersemayam di punggung adiknya, menjadi nahoda bagi tubuh Ali yang sempurna, melangkah dengan keyakinan tongkat kayu di tangan. Di pagi buta, Palkat merajang ubi yang direbusnya dengan sisa kayu semalam. Bekal sederhana itu adalah janji untuk bertahan. Mereka kemudian menyusuri lorong-lorong hutan, mencari karunia alam, sayur pakis yang merunduk hijau, jamur yang tumbuh sunyi, atau kayu bakar yang jatuh merana. Hasil buruan rimba itu adalah mata uang mereka, ditukar di dusun dengan butir beras yang berharga. Komoditas langka yang proses penanamannya membutuhkan kesabaran setahun penuh. Rutinitas ini adalah benang tipis yang mengikat nyawa mereka di tengah kepungan kesulitan. Hari itu, di kedalaman hutan, Ali melangkah hati-hati. Palkat dari atas gendongan mulai memetik pucuk-pucuk pakis dengan lincah, mengisi karung hingga penuh. Setelah karung membuncit, Palkat turun, tubuhnya yang melengkung merayap lincah dan indah di bawah batang kayu lapuk yang rebah, memanen jamur kuping atau sinawan lime yang mekar hitam di kelembapan. Menjelang siang, mereka mencari teduh di bawah sebatang pohon tua yang akarnya menjalar seperti urat bumi. Di sana, ubi rebus yang hambar menjadi santapan menguatkan. Adikku, suara Palkat memecah keheningan. Tatapannya nanar menembus rimbun dedaunan. Jika hidup kita terus terukir dalam lingkaran rutin ini, sulit rasanya kita akan bertahan. Ali mengangguk pelan, jari-jarinya yang cekatan meraba tekstur ubi sebelum dimasukkannya ke dalam mulut. Iya kak,
Di kampung kita, ladang penghidupan terasa sempit. Apalagi yang harus kita lakukan? Sebuah gagasan yang berani, sekaligus penuh risiko, mulai bersemi di benak Palkat. Menurutku, bagaimana jika kita pergi merantau, Dik? Mencari nasib di balik punggung gunung. Palkat menanti jawaban adiknya sambil menatap wajah Ali yang hanya menunjukkan kelopak mata terpejam. Air mata Ali menitik, membasahi pipi yang tegar. Suaranya bergetar dalam kesetiaan mutlak. Aku ini hanya pengikut, Kak. Apa dayaku jika engkau tiada? Kemanapun engkau pergi selama ini, aku selalu menyertaimu. Bawalah aku, Kak. Hidupnya kini dan nanti adalah bayangan dari satu-satunya saudara yang ia miliki. Keputusan telah bulat. Baiklah, sekarang kita bawa hasil hutan ini pulang. Kita tukar untuk bekal. Malam ini kita siapkan hati dan raga. Besok kita berangkat merantau, ujar Palkat. Sekali lagi, ia naik ke singgasana punggung adiknya. Ali merawih karung yang syarat dengan karunia Tuhan, lalu melangkah teguh membawa pulang kakaknya dan janji baru menuju takdir yang belum terjamah. Setelah menukarkan berkah rimba dengan seikat beras dan segenggam garam, mereka kembali ke gubuk reot yang selama ini menjadi satu-satunya naungan. Di bawah atap yang hampir lapuk, Palkat dan Ali mulai menyiapkan bekal. Memilah-milah apa yang layak dibawa untuk perjalanan yang belum diketahui ujungnya. Malam pun larut memadamkan riuh rendah hutan. Di dalam gubuk, kegelapan malam hanya dipecahkan oleh sepercik cahaya yang benderang datang dari Salai, yaitu lampu minyak tanah sederhana yang dibuat dari kaleng bekas cat, memancarkan sinar temaram jingga yang menari-nari di dinding kayu. Palkat dan Ali kini telah merebahkan diri di atas lantai kayu yang terasa dingin. Masing-masing tenggelam dalam kebisuan yang mendalam. Mereka berdua tidur di bawah cahaya Salai yang setia. Cahaya itu seolah menjadi satu-satunya saksi atas keputusan besar yang telah mereka ambil. Di antara desau angin yang menyelinap dari celah dinding, pikiran mereka melayang jauh. Mereka tidak hanya tidur, mereka berbaring dalam rajutan mimpi. Mimpi-mimpi tentang tanah rantau yang menjanjikan, tentang hari esok yang mungkin lebih cerah dari kabut kerinci. Di satu sisi ada harapan yang membuncah. Di sisi lain ada kecemasan samar akan ketidakpastian yang terbentang di hadapan mereka. Namun dalam tidur yang sunyi itu mereka tahu selama mereka terikat satu sama lain, mata yang bongkok dan kaki yang buta, mereka akan sanggup menghadapi segala takdir. Malam itu adalah garis batas antara kehidupan lama yang keras dan takdir baru yang menanti. Ketika azan subuh berkumandang merobek selimut sunyi yang menggantung di dusun dan kokok ayam terdengar bersahutan di balik halimun yang masih setia menyelimuti alam, Palkat dan Ali sudah terjaga. Setelah menunaikan ibadah, Ali dengan sigap menggendong Palkat. Beban di punggungnya kini ditambah oleh karung bekal yang mereka siapkan semalam. Dalam udara pagi yang menusuk tulang, Ali melangkah tertatih namun teguh, menyusuri jalan setapak ke ladang menuju pintu gerbang rimba raya. Pohon-pohon besar dan semak belukar yang liar kini menjadi pemandangan mereka. Hanya kicauan burung dan gemericik air sungai yang menjadi melodi perjalanan, mengiringi mereka semakin jauh masuk ke dalam kegelapan hijau hutan tropis Kerinci. Perjalanan membawa mereka ke sebuah lembah basah yang dipenuhi oleh keladi air yang rimbun. Tiba-tiba mata tajam Palkat menangkap gerakan. "Hai Ali, berhenti sebentar. Kakak melihat kura-kura." Ali menghentikan langkahnya. Suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. "Untuk apa kura-kura, Kak?" "Kamu tenang saja adikku," ujar Palkat dengan senyum licik yang hanya diketahui olehnya. "Jika bekal kita habis, kura-kura ini bisa kita jadikan sebagai santapan." Palkat segera memasukkan hewan itu ke dalam karung bekal. "Aduh Kak,
makin bertambah berat beban di punggungku ini, keluh Ali lirih. Namun, tetap melanjutkan langkahnya. Ia menyusuri lembah basah itu menuju kaki bukit di ujung sana. Di tengah rimbunnya rawa, Palkat kembali menemukan rezeki. Ia melihat 2 ekor belibis, yaitu jenis entok liar, berlari panik menjauhi kehadiran mereka. Dan benar saja di tempat itu ia menemukan 4 butir telur belibis yang segera diamankan ke dalam tasnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan susah payah, dan mereka menemukan sebuah gubuk tua dan ada gong di dalamnya. Palkat memasukkannya ke dalam karung. "Aduh, apalagi yang kakak ambil? Tambah berat bebanku, Kak," ujar si buta dengan keringat bercucuran. "Ada sebuah gong, Dik. Mana tahu bisa kita gunakan nanti untuk membeli makanan," ujar si bungkuk tersenyum. Sesampainya di kaki bukit, ketika matahari telah bergeser menuju singgasana tengah hari, "Ali, kamu istirahatlah dulu," kata Palkat. "Kakak mau memancing di rawa itu. Tadi kakak melihat ikan mujuk atau ikan gabus meloncat." Palkat segera meninggalkan Ali dan memulai aksi penyelamatan mereka. Dengan cekatan ia menggali tanah untuk mencari cacing. Dari dalam tas bekal ia mengeluarkan peniti dan benang yang disimpannya. Peniti itu diubah menjadi mata kail sederhana, dan dengan pisau kecilnya ia memotong ranting bambu yang lentur untuk dijadikan tangkai pancing. Dengan semangat membara, Palkat mulai memancing. Alam seolah tersentuh oleh semangat bertahan hidup mereka. Dalam waktu singkat ia berhasil mendapatkan 2 ekor mujuk dan 3 ekor limbek atau lele sungai yang segar. Di bawah pohon tempat Ali tertidur pulas, Palkat menghidupkan api unggun. Ia membakar ikan-ikan itu setelah hanya diolesi air garam, satu-satunya bumbu yang mereka miliki. Wangi asap lele panggang yang bercampur mujuk segera menyeruak ke udara. Bahkan pepohonan pun seolah tersenyum menyaksikan kecerdikan Palkat. Ia lalu membangunkan Ali. Di bawah rindangnya pohon, Palkat dan Ali menikmati santapan siang sederhana mereka. Sebuah hidangan kemewahan yang mereka dapatkan dari kecerdikan dan kebaikan alam. Perjalanan merantau mereka baru saja dimulai, dan mereka telah membuktikan ikatan mereka lebih kuat dari beban di punggung Ali, dan kecerdikan Palkat lebih tajam dari pandangan matanya yang buta. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba mencengkram. Palkat dan Ali bersama segala bawaan mereka terangkat ke udara. Lalu mereka terkurung di dalam sangkar besi yang berayun-ayun. Guncangan itu membangunkan mereka. "Kak, di mana kita?" tanya Ali. Suaranya dipenuhi ketakutan. "Kita ditangkap raksasa, adikku. Jangan panik, tenanglah." Palkat berusaha memegang jeruji besi yang dingin, menahan guncangan. Mereka dibawa melintasi hutan, melewati jurang berbatu yang curam, hingga tiba di sebuah istana megah yang tersembunyi di balik tebing kediaman raksasa. Sangkar itu diletakkan di atas meja batu besar di tengah istana yang remang. Raksasa itu menatap kedua manusia mungil di hadapannya. "Hai sahabat kecil, siapa namamu?" Suara raksasa menggelegar, meniupkan angin busuk dari mulutnya yang membuat Palkat spontan muntah. "Maaf tuan," jawab Palkat, menahan napas dan menutup hidungnya. "Nama saya Palkat dan adik saya Ali." Raksasa itu tertawa menggelegar. Taringnya terlihat jelas. "Baiklah, hari ini saya tidak menemukan gajah untuk santapan. Maka kalian cukuplah untuk mengganjal laparku." Ia kemudian menyalakan api unggun di tungku besarnya dan mulai memanaskan air di bejana raksasa. "Jangan tuan, daging kami tidak enak," seru Palkat. Keringat dingin membasahi wajahnya. "Aku cacat dari lahir dan penyakitan, sementara adikku buta. Daging kami pasti tidak lezat." Kecuali kalian bisa menang bertanding denganku, maka kalian akan kulepaskan."
Raksasa itu tertawa lagi. Suaranya bergaung di seluruh istana. "Bagaimana kita bisa menang melawannya, Kak?" bisik Ali panik. "Kamu tenang saja," bisik Palkat. Balik otaknya berputar cepat. "Baiklah Tuan." Palkat mendongak menantap raksasa. "Tapi jangan menguji kekuatan. Kalau kekuatan jelas kami kalah dari Tuan." "Memang benar," raksasa mengangguk. "Kalau kekuatan sekali pencet kalian jadi bubur. Mari kita uji barang yang kita miliki." Raksasa itu kemudian menumpahkan isi sangkar, sehingga Palkat, Ali, tas dan karung mereka kini teronggok di atas meja batu. Raksasa itu menggaruk kepalanya, lalu menyodorkan sesuatu ke meja. "Mana besar telur kutu saya dengan telur kutu kalian?" Telur kutu raksasa itu sebesar jempol kaki manusia. Palkat berpikir sejenak. Lalu dengan tenang ia mengeluarkan 2 butir telur belibis dari tasnya dan pura-pura menggaruk rambut Ali. "Ini telur kutu adik saya, Tuan," seru Palkat sambil meletakkan telur belibis di sebelah telur kutu raksasa. Raksasa itu terkejut dan tak percaya. Ia membandingkan dan ternyata telur kutunya kalah besar. Baiklah, kalian menang." Raksasa itu kini terlihat bingung. "Sekarang mana besar kutu kalian daripada kutu saya?" Raksasa kembali menggaruk kepalanya dan meletakkan seekor kutu besar di atas meja, sebesar kucing. Palkat kembali berpikir. Ia mengambil kura-kura dari dalam karungnya dan meletakkannya di atas meja batu, tepat di sebelah kutu raksasa. Dengan sebilah kayu kecil, ia menyodorkan punggung kura-kura. Kura-kura itu bergerak dan dalam sekejap melahap kutu raksasa. "Wah, saya kalah lagi. Besar rupanya kutu kalian," ujar raksasa masih tercengang. "Sekarang mari kita uji siapa yang paling keras suaranya," tantang raksasa. Ia kemudian berteriak. Teriakan itu begitu dahsyat, membuat burung-burung berterbangan, harimau dan gajah berlarian mencari perlindungan. Namun sebelum suara raksasa mereda, Palkat segera meraih gong yang mereka temukan di gubuk tua. Dengan sekuat tenaga, ia memukulnya berulang kali, menciptakan suara gema yang begitu keras, hingga seolah ingin memecahkan gendang telinga. Raksasa itu yang masih belum pulih dari teriakannya sendiri, terkejut luar biasa. Ia terjungkal ke belakang, jatuh tepat ke dalam bejana berisi air mendidih. Ia meraung kesakitan, bokongnya terbakar hebat. Palkat terus-menerus memukul gong, membuat gema semakin keras, mendorong raksasa itu dalam ketakutan dan rasa sakit. Raksasa itu berlari kalang kabut, mencoba melarikan diri, namun akhirnya terpeleset dan jatuh ke dalam jurang curam di luar istananya. Di bawah sana, batu-batu besar menantinya. Raksasa itu pun tewas. Setelah suara gong yang memecahkan keheningan, Palkat menunggu hingga suasana kembali tenang. Ia mengintip keluar, meyakini raksasa telah jatuh ke jurang tak berdasar. Dengan langkah hati-hati, ia kembali membimbing Ali yang buta masuk ke dalam istana. Mereka menyusuri lorong-lorong batu yang gelap, menuju ke kamar pribadi raksasa. Dan kamar itu bukanlah sembarang ruangan. Diterangi oleh puluhan obor yang tertancap di dinding. Nyalanya menari-nari memantulkan cahaya ke permata-permata yang tertanam di pilar-pilar batu obsidian. Langit-langitnya menjulang tinggi, diukir dengan simbol-simbol kuno yang berkilauan samar, dan lantainya dihampar karpet dari kulit binatang raksasa yang belum pernah mereka lihat. Di tengah kemegahan yang gelap itu, teronggoklah meja batu besar yang aneh. Di atasnya, di antara tumpukan benda-benda misterius, tergeletak sebuah botol berwarna hijau tua, memancarkan kilau remang. Ali dalam kegelapannya, tanpa sengaja menyentuh botol itu. Botol kaca itu pun terjatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping, melepaskan cairan hijau pekat yang membanjiri lantai. Ali terpeleset dan jatuh. Tubuhnya terguling di atas genangan cairan itu. "Ali!"
Palkat terkejut namun segera merasakan punggungnya sakit luar biasa dan bau cairan itu menusuk hidung amat sangat busuk. Seperti 1000 bangkai yang membusuk dalam satu waktu. Ia marah. Tanpa berpikir panjang, Palkat meraup cairan menjijikkan itu dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke wajah Ali. "Apa-apaan ini, Kak? Ini bau sekali. Aku tidak bisa melihat," teriak Ali panik, mengusap-ngusap wajahnya yang basah oleh cairan hijau itu. "Diam! Kenapa kau ceroboh sekali? Botol itu pasti penting. Sekarang punggungku gatal dan baunya membuatku mual," balas Palkat. Suaranya dipenuhi amarah bercampur rasa jijik. Mereka berdua berdiri, siap untuk bergumul dalam kegelapan. Namun tiba-tiba mereka berdua membeku. "Kakak, aku bisa melihat. Aku bisa melihat," teriak Ali. Suaranya pecah oleh kebahagiaan. Air mata berlinang di wajahnya. Namun kini matanya yang indah terbuka lebar, memandang sekeliling dengan takjub. "Hah?" Palkat ikut terkesiap. Ia menatap mata adiknya. "Iya, matamu sangat bagus, Dik." Mereka berpelukan erat tak percaya dan akan keajaiban yang terjadi. Ali tiba-tiba melepaskan pelukannya. Tangannya meraba ke punggung Palkat. "Kak, kamu juga. Kamu sudah sama tinggi denganku. Di mana punuk untamu?" Punggung Palkat kini tegap. Beban yang selama ini dipikulnya telah lenyap tak berbekas. Mereka berdua sangat bersyukur merasa telah mendapat anugerah tak terhingga. Dengan mata yang kini bisa melihat, Ali dan Palkat mulai menyusuri setiap sudut kamar raksasa. Di salah satu ruangan tersembunyi, mereka menemukan sebuah peti kayu kuno yang kokoh. Ketika dibuka, mata mereka terbelalak. Peti itu dipenuhi emas dan permata yang berkilauan, memancarkan cahaya redup di kegelapan istana. Tanpa buang waktu, Palkat dan Ali segera mengumpulkan harta karun itu ke dalam karung mereka. Mereka keluar dari istana raksasa. Hari sudah menjelang malam. Dari dalam jurang terdengar suara tangis wanita yang keras dan melengking, memenuhi udara. Tangisan istri raksasa yang baru menemukan jasad suaminya tanpa aba-aba. Dan sebelum ketahuan, Palkat dan Ali berlari menuruni bukit hutan, menyelinap ke dalam kegelapan dan bersembunyi di pinggiran sungai sepanjang malam. Syukurlah, istri raksasa yang berduka tidak menemukan mereka. Yang dilihatnya hanyalah 2 butir telur burung di atas meja batu, sebuah gong. Sementara kura-kura telah melarikan diri ke rimba. Ketika pagi menjelma, Palkat dan Ali kini tanpa cacat segera membuat rakit dari bambu di tepi sungai. Mereka meletakkan karung-karung berisi emas permata di atas rakit dan dengan hati penuh harap, mereka pun berlayar sepanjang sungai, meninggalkan masa lalu yang penuh kesulitan, menuju takdir baru yang cerah. Rakit bambu itu membawa mereka cukup jauh, menyusuri liku sungai hingga menepi di sebuah dusun yang jauh lebih ramai, lebih hidup dan lebih menjanjikan dari kampung halaman mereka. Di sanalah Palkat menjual segenggam emas dari harta karun raksasa, dan dengan bijak mereka membeli sebidang lahan luas yang di atasnya berdiri sebuah rumah sederhana. Dengan tangan yang kini tak lagi cacat dan mata yang telah terbuka, Palkat dan Ali bergotong royong. Mereka mulai merenovasi, membangun dan memperindah rumah itu hingga menjelma menjadi sebuah hunian cantik bergaya khas suku Kerinci. Sebuah permata arsitektur di dusun baru mereka. Namun kemakmuran tak membuat mereka lupa daratan. Ingatan akan masa-masa sulit membentuk hati mereka menjadi dermawan. Mereka membangun masjid sebagai pusat ibadah dan kebaikan. Harta yang mereka miliki tidak ditimbun, justru dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sembako dan rezeki mengalir dari tangan mereka. Tak heran di kampung itu nama mereka harum sebagai 2 bersaudara yang berhati mulia dan dermawan. Palkat sang kakak yang dulu bongkok kini menemukan kebahagiaannya. Ia menikah dengan seorang gadis jelita yang sangat cantik. Hatinya seindah parasnya. Bersama istrinya, Palkat mengelola usaha peternakan yang berkembang pesat di dusun itu, menjadi pilar ekonomi dan kebaikan.
Sementara itu, Ali sang adik yang dulu buta menemukan jalan hidupnya sendiri. Dengan mata yang kini bisa melihat dunia, ia pergi berkelana, mengembara, berpetualang sebagai seorang pedagang yang ulung. Perjalanan membawanya jauh, melintasi negeri-negeri. Akhirnya di tanah rantau yang jauh, Ali menikah dengan seorang putri raja, mengukir kisah hidupnya sendiri sebagai pahlawan yang bijaksana dan berani. Kisah Pelkat dan Ali, dua bersaudara yatim piatu dari lembah Kerinci, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Sebuah bukti bahwa kecerdasan, keteguhan hati, dan ikatan persaudaraan sejati mampu menaklukkan segala rintangan, mengubah takdir yang pahit menjadi manis, dan membawa berkah yang tak terhingga bagi diri sendiri maupun sesama.